Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Tuhan. Sebelum kita memulakan ibadah pagi ini, mari kita mulakan dengan doa. Saya pimpin di dalam doa. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami sepanjang hari-hari yang telah berlalu. Dan sebentar ini sebelum kami memulakan ibadah kami pada hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, khusus bagi hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah semuanya di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Berikan kami hati yang rindu dan sungguh-sungguh mau datang kepadamu di dalam ibadah ini, walaupun di dalam ibadah secara online, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu sentiasa ada menyertai di dalam ibadah kami dari mula sehingga selesai. Biarlah kiranya di dalam pujian dan penyembahan serta firman-Mu yang akan menjadi makanan rohani bagi kami, akan menguatkan kami dan terus menguatkan, meneguhkan supaya kami dapat menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan karena kebaikan Tuhan kita dapat sama-sama memuji menyembah Tuhan dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita menyembah Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila
Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan, kasih Tuhan. Engkau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semua kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan, kasih Tuhan. Engkau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semua kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semua kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tiada yang dapat memisahkan kita. Sama-sama memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di
dari bunga di taman. Oh Yesusku, haleluya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang curam, ku melepasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa, ku selam, 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 selam luas samudra, ku dayung, 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 dayung sampai di sungai, Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Amin. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang curam, ku melepasi padang rumput luas terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa, ku selam, 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 selam luas lautan, ku dayung, 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 dayung sampai di sungai, Yesus besertaku. Nah kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesusku. Kanan kau ada, kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesusku. Karena kau Yesusku. Karena kau Yesusku. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Makasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya kongsikan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dahulu dan saya pimpin kita dalam suara yang kedengaran. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu sekali lagi bersyukur buat kebaikan kemurahan-Mu, memberkati dan memimpin hidup kami dan memungkinkan kami dapat bersama-sama sekali lagi dalam ibadah kami secara online pada minggu ini. Teristimewa kami boleh belajar firman-Mu sebagai renungan dan makanan rohani kami. Saya berdoa supaya tiap-tiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman ini akan dikuatkan, diberkati dan diteguhkan iman mereka ketika kami mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu yang akan mengungsikan, beri hamba-Mu hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, kekuatan untuk dapat membahas dan menjelaskan firman-Mu seperti mana yang Engkau firmankan kepada kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih, kami serahkan masa ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai selesai pemberitaan firman-Mu, kiranya Engkau bekerja dan memimpin kami, bahkan melayani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama dan bertemu lagi dalam ibadah kita secara online. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita langsung saja kepada firman Tuhan hari ini. Mari bersama dengan saya membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16. Namun saudara sekalian, jemaat Tuhan boleh membaca daripada ayat 11, bermula daripada ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Namun pada pagi hari ini saya hanya membaca di dalam ayat yang ke-16. Firman Tuhan seperti demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, berdasarkan satu ayat firman Tuhan hari ini, saya mengungsikan satu tema firman Tuhan, satu tajuk pembahasan firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini, yaitu hidup sebagai orang yang merdeka. Saudara, kita perlu menyadari dan meyakini, bahkan kita perlu melihat keberadaan dan status hidup kita, kondisi hidup kita sebagai orang-orang percaya, di mana kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib lebih daripada 2020 tahun yang sudah lampau. Saya dan saudara berstatus pada masa kini sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita sudah dimerdekakan daripada belenggu dosa, daripada hukuman maut, daripada hukuman dosa itu sendiri oleh karena Tuhan Yesus. Nah, pada pagi hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengungsikan secara singkat dan sederhana bahwa ada 5 ciri-ciri kehidupan yang sudah dimerdekakan ataupun yang sudah mengalami kemerdekaan atau sudah merdeka di dalam Kristus. Berdasarkan teks ini bermula daripada ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Nah, yang pertama saudara, ciri-ciri kehidupan yang sudah dimerdekakan atau merdeka. Yang pertama, kita boleh lihat itu di dalam ayat yang ke-11, yaitu hidup dalam kemenangan daripada keinginan-keinginan daging atau nafsu. Saudara, saya baca ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara, sebagai orang yang sudah dimerdekakan, maka kita perlu memiliki ciri ini, yaitu kehidupan atau hidup yang berkemenangan daripada keinginan-keinginan daging atau keinginan-keinginan nafsu yang menguasai, bahkan yang melawan, yang berjuang melawan jiwa kita.
Nah, mengapa kita harus senantiasa menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging berdasarkan ayat yang ke-11 ini? Karena keinginan-keinginan daging senantiasa berjuang melawan kita. Jadi saya dan saudara perlu sentiasa berjuang melawan keinginan-keinginan daging. Saya dan saudara perlu sentiasa menantang perjuangan-perjuangan keinginan-keinginan daging yang melawan jiwa kita sebagai orang-orang percaya. Yang kedua saudara, ciri-ciri yang kedua, kehidupan yang sudah mengalami kemerdekaan. Yang kedua di sini saya beri poin melalui ayat yang ke-12, yaitu memiliki cara hidup yang memberkati. Memiliki cara hidup, teladan hidup yang memberkati. Ayat 12 berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Saudara, kita perlu menerapkan ciri kehidupan ini, yaitu memiliki ciri hidup yang memberkati, memiliki teladan hidup yang memberkati kepada dunia, kepada di mana-mana pun kita berada. Nah, sekalipun kita berada di tengah-tengah berbagai bangsa, suku, dan agama, atau budaya juga, kita sebagai orang Kristen haruslah senantiasa menjadi berkat kepada mereka. Sebab ini panggilan dan pengutusan Tuhan bagi saya dan saudara, pergilah ke seluruh dunia. Kita harus menjadi berkat dan menjadi geram dan tarang bagi dunia dimanapun kita berada. Jadi milikilah cara hidup yang memberkati ketika kita berada di tengah-tengah atau di tempat-tempat di mana ada banyak perbedaan hidup kita, pendapat, keagamaan, kepercayaan kita kepada dan mereka. Itulah sebabnya tujuan supaya kita menjadi berkat bagi dunia, tujuannya adalah supaya mereka dapat melihat dan akan diberkati dari perbuatan-perbuatan baik kita, agar Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Kita mau Tuhan dimuliakan lewat hidup kita dan kesaksian dan teladan yang kita kerjakan, lakukan, terapkan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Yang ketiga saudara, ciri-ciri hidup yang sudah merdeka. Yang ketiga di sini adalah kita dapat lihat itu dalam ayat 13 dan 15, yaitu hidup kerendahan ataupun hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan. Saya baca saudara ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Saudara, kita perlu memiliki ciri-ciri kehidupan ini, yaitu hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan. Perkataan tunduklah di sini berarti kerendahan hati dan ketaatan kita kepada Tuhan yang kita aplikasikan atau kerjakan, buat itu terhadap sesama kita manusia. Saudara, karena kasih Allah, karena Allah ini adalah motif dan motivasi yang benar untuk semua tindakan kita. Jadi ini adalah motif dan motivasi yang benar untuk semua tindakan kita sebagai orang-orang percaya. Ada dua alasan yang kuat kenapa kita perlu tunduk kepada pemerintah, kepada semua lembaga manusia, kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, dan dalam kepemimpinan yang tertinggi dalam sebuah negara atau negeri, kepada pemimpin-pemimpin yang berkuat kuasa terhadap hukum negara dan negeri. Yang pertama, alasan yang pertama karena Allah. Semua para raja dan para pemimpin adalah dari Allah. Amin. Walaupun mungkin kita berlainan kepercayaan, tapi dari sisi yang lain mereka juga berasal daripada Allah. Karena itu kita perlulah menghormati dan taat kepada pemerintahan,
kekuasaan mereka sebagai pemimpin. Yang kedua, karena itu adalah kehendak Allah. Maksudnya menghormati, tunduk dan taat kepada semua mereka ini adalah antara bahagian daripada kehendak Allah untuk saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen. Dalam Roma 13 ayat 1 sampai 2 saudara berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saudara, saya dan saudara untuk menunjukkan bahwa kita sudah merdeka, kita sudah benar-benar merdeka, maka kita harus hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan, kepatuhan kepada pemerintah-pemerintah yang ada di negara kita, yang ada di negeri kita, yang ada di daerah kita, yang ada di kampung kita sendiri. Sebab itu adalah kehendak Tuhan untuk saya dan saudara hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati. Yang keempat saudara, ciri-ciri kehidupan yang sudah merdeka. Yang keempat di sini dalam ayat yang ke-16 pembacaan kita pada hari ini, hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan atau untuk melindungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, poin yang keempat sebagai ciri-ciri kehidupan yang sudah dimerdekakan di sini adalah hidup sebagai orang yang telah dimerdekakan. Amin. Maksudnya saudara, saya dan saudara harus mempraktikkan atau menjalani kehidupan kita ini seperti orang yang sudah dimerdekakan oleh darah Kristus yang sudah tercurah di kayu salib. Maksudnya kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang kita miliki. Saya dan saudara tidak pantas kita menyalahgunakan kemerdekaan yang ada pada kita hanya semata-mata kita hidup dalam dosa sekali lagi. Nah, Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Saudara, jangan kita gunakan kemerdekaan yang ada pada kita untuk hidup, untuk kesempatan kita hidup dalam dosa, melainkan dalam Galatia 5 ayat 13 ini berkata, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Allah. Nah, yang kedua di sini, hidup sebagai orang yang merdeka, maksudnya kita hidup sebagai hamba Allah. Jadi kita ini semua adalah hamba-hamba Allah. Maksudnya kita bebas untuk melayani Tuhan, sebab kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tujuannya adalah supaya kita bebas sepenuhnya melayani Dia, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada saya dan saudara sebagai umat-umat Tuhan. Jadi hiduplah sebagai hamba Allah. Maksudnya kita siap sedia melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pada waktu kita diatur dalam pelayanan, maka kita senang melakukan pelayanan itu dan bukannya menganggap dan melihat pelayanan itu sebagai beban hidup kita, tetapi ia adalah tanggung jawab dan panggilan Tuhan untuk saya dan saudara. Nah, yang terakhir di sini ayat yang ke-17 saya baca untuk kita semua, hormatilah semua orang. Jadi tidak kira putihkah, merahkah, hitamkah, kita diperintahkan untuk menghormati semua orang. Apa saja kepercayaan mereka kita diminta. Sebab ini kita sedang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Oke. Jadi kita bebas. Kita diberi kebebasan sepenuhnya untuk menghormati semua orang. Bukan hanya di kalangan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya atau orang Kristen, tetapi di kalangan semua manusia. Sebab semua manusia berhak untuk menerima penghormatan. Jika kita mau dihormati, maka kita terlebih dahulu menghormati orang. Amin. Itu adalah panggilan dan ini adalah bukti
kemerdekaan yang ada pada kita. Hidup menghormati kepada semua orang merupakan panggilan Allah kepada kita sebagai orang Kristen. Jadi ini adalah panggilan Tuhan untuk saya dan saudara, yaitu hidup menghormati, saling menghormati di antara satu dengan yang lain. Hormatilah yang ada di atasan kita, hormatilah siapapun, oleh karena kita sudah merdeka di dalam Kristus. Mengasihi sesama manusia adalah cara kita untuk hidup dalam menghormati. Nah, yang terakhir saudara, yang keenam di sini, yaitu ciri-ciri kehidupan yang sudah merdeka, yaitu hidup takut akan Allah. Dalam ayat yang ke-17c dikatakan di sini, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Takut akan Allah berarti kita membenci semua kejahatan dan semua yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, jika sesuatu yang kita buat itu kita sadar bahwa itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan, maka segeralah kembali kepada Tuhan, segeralah bertobat di hadapan Tuhan, dan jalanilah kehidupan kita sebagai orang yang sudah merdeka, yaitu dengan cara membenci semua kejahatan dan semua yang bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk hari ini yang saya dapat kongsikan kepada kita semua. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita mengerti akan keberadaan dan status hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Maka ada 6 ciri-ciri kehidupan yang sudah dimerdekakan yang perlu saya dan saudara dan seluruh jemaat Tuhan aplikasikan, kerjakan, praktikan dalam hidup kita, yaitu hidup dalam kemenangan daripada keinginan-keinginan daging atau nafsu, memiliki cara hidup yang memberkati, hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan, hidup sebagai orang yang sudah atau telah dimerdekakan, hidup menghormati atau saling menghormati, dan yang keenam, hidup takut akan Allah. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur untuk firman Tuhan, dan saya pimpin kita dalam suara kedengaran. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini secara singkat sederhana namun sangat bermanfaat untuk iman kami, untuk hidup kami, untuk keyakinan pengharapan kami di dalam Kristus. Kami bersyukur buat kemerdekaan yang Engkau telah kerjakan melalui pengorbanan-Mu, melalui darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib, yang telah menghapus, menyucikan kami dari segala keberdosaan kami, menguduskan hidup kami menjadi alat yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saya bersyukur untuk firman-Mu, dan ada 6 ciri-ciri kehidupan yang sepatutnya kami harus kerjakan dan praktikkan dalam hidup kami untuk kami dapat mempertahankan kemerdekaan yang Engkau kerjakan untuk saya dan saudara sekalian yang ada di gereja ini. Terima kasih Bapa. Kami terima firman-Mu pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kiranya firman yang menjadi teladan, menjadi pedoman dan berkat makanan rohani kami sebagai orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terima kasih buat perhatian kita semua, dan kiranya kita dikuatkan dan diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Hingga kita ketemu lagi di minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.
Bapa kami yang di surga, di dalam kerajaan, terpujilah namamu. Kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat beribadah sekali lagi dalam talian. Semuanya karena anugerah Tuhan yang tidak pernah putus untuk kami. Terima kasih untuk jemput tangan Tuhan sepanjang ibadah kami berjalan. Semua yang terlibat dalam menjayakan ibadah ini. Syukur buat firman Tuhan yang kami belajar pada hari ini. Berkat Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kami mohon agar kami orang Kristen dapat menyebarluaskan tentang pengetahuan kami yang belajar dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibu bapa Kristen agar dapat mendidik anak-anak dalam pertumbuhan rohani mereka, mengenal dan mempelajari akan kasih-Mu dengan mendalam. Kami juga mohon agar kami jemaat dapat menjadi teladan kepada mereka yang belum mengenal Engkau, Bapa. Ajari kami agar sentiasa bersemangat dan gairah dalam pelayanan. Bapa kami di surga, saat ini kami berdoa untuk para pemimpin gereja, baik reverend, pastor, penutua, para deacon atau deaconess, agar dapat memimpin jemaat untuk sentiasa berarah dan bersandar pada Engkau dalam melakukan pelayanan. Gereja-gereja pada saat ini dapat bersatu dalam menyebarluaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ketika ini juga negara kami menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa agar Engkau memberi hikmat kepada para pemimpin negara atau negeri kami agar dapat bersatu dalam menangani wabah ini, supaya dapat ditangani dengan baik. Pemimpin bersatu dalam agenda memulihkan negara kami. Beri kami hikmat dan kebijaksanaan buat mereka. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kelancaran ibadah kami pada hari ini. Biarlah roh Tuhan terus menerus menyertai kami di mana saja kami berada ketika ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup ibadah online kami ini. Amin.